warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, mari belajar bersama mengenai materi Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kompetensi dasar pada materi kali ini kita mengambil KD 3.3 tentang menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Indikator pembelajaran yakni 1. Menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang kedua, menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Dan yang ketiga, menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Apa pengertian taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas? Baik, mari kita bahas bersama mengenai definisi dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan kuat di dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian taat. Taat secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana sih contoh taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas itu? Mari kita bahas bersama. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa, manusia kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun kesalahan sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Untungnya sebagai seorang muslim, Allah memberi jalan selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu melalui sebuah pintu yang disebut taubat. Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seseorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru menambah kecintaan Allah, menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian ada juga jenis dan syarat taubat. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya mereka tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan
dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu satu, taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua, taubat yang menyangkut dosa terhadap manusia. Dosa atau kesalahan yang langsung berhubungan dengan Allah, misalnya meninggalkan sholat, tidak zakat, tidak berpuasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, taubat yang menyangkut dosa yang berhubungan dengan Allah yakni memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak sah taubatnya. Kemudian taubat yang berhubungan atau menyangkut dosa terhadap sesama manusia yakni memiliki 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya, dan yang keempat membebaskan diri dari hak manusia yang terdolimi dengan cara yaitu satu, apabila menyangkut harta, yakni dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi atau pernah memfitnah, menggunjing atau ghibah dan lain-lain, hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu taat.